Iya. Bebek lagi, bebek lagi. Selamat datang di channel dari Moto RC. Hari ini gue mau nge-review sedikit-sedikit review soal motor ini. Ini VGR tahun 2007, 2007-2008 lah. Cuman ini adalah motor pinjaman dari Dimas Dim Zidim. Jadi ini motor temen. Ini motor pinjaman dari Dimas Dim Zidim. Jadi ini adalah motor ibunya yang dia beli tahun 2017. eh dengan harga berapa Bang Dim? 2,5 juta pada saat itu. Ya, kalau pada saat itu sih 2,5 juta mungkin berasa 5 juta sekarang ya, atau 4 juta sekarang ya. Oke, kita ngomongin soal cc-nya. Ini motor cc-nya 110, tapi mesinnya tiduran. Jadi secara teori center of gravity-nya bagus. Tapi nggak tahu ntar pas di tes itu gimana. Berhubung panas. Wah. Udah kayak tukang pijat belum? Ngomongin soal desain, gue cukup suka sih kalau menurut gue ya, motor ini tidak apa ya, tidak membulat-bulat kayak motor Supra ya. Kalau di Honda itu kan Supra X ya, desainnya kan lebih banyak membulat kan. Kalau ini lebih banyak tajam-tajamnya kayak spakbornya juga, bagian sayap ini juga. Terus spionnya Yamaha tuh ciri khasnya kada tajam-tajam gini. Untuk panjang motornya 2 meter kurang dikit. Wheelbase-nya semeter lebih dikit. Jadi ini termasuk wheelbase pendek. Di mana wheelbase pendek itu enak banget buat dalkot. Untuk joknya ya seperti biasa, Yamaha tuh joknya empuk. Tapi katanya ini udah diganti. Ya mungkin entah ganti busanya sama kulitnya juga. Dan di kulitnya ini belum ada lukisan-lukisan kucing, aka cakaran. Untuk velgnya ini udah cast wheel. Ini sudah cast wheel dari sananya, jadi bukan yang diganti-ganti. Jadi lebih kelihatan sporty aja sih. Untuk ukuran ban depan itu 70/90 ring 17, yang belakang 80/70 ring 17 juga. Untuk lampu-lampu ini agak nggak kelihatan ya. Cuman untuk lampunya ini semuanya yang sennya itu udah diganti pakai LED. Ya lampu senjanya juga udah pakai LED, tapi kalau untuk lampu utama dan lampu rem masih menggunakan teknologi Thomas Alva Edison. Jadi masih lampu bohlam. Lampu motor ini tuh mika dalamnya tuh bisa dipisah, bisa dilepas, dan gue agak benci sama orang-orang yang mika dalamnya dilepas, lampunya warna putih coy. Itu biar apa ya? Ada sedikit restorasi di motor ini, jadi udah dicat ulang ini, terus ini juga ada yang di solder-solder, dijahit-jahit. Ya, tapi kalau dari luar masih kasar, tapi ya nggak masalah, nggak kelihatan juga. Sama batok ini udah diganti pakai batok yang KW katanya. Harga batoknya berapa? Harga batoknya 75 sepasang depan belakang. Tapi emang ya namanya batok KW, jadi yang atasnya ini agak tidak presisi gitu. Ya tapi lumayan. Cuman ini gue agak ganggu sih sebenarnya. Ini sama ini tuh kenapa nggak rata ya? Swing armnya masih zaman Majapahit, besi kotak-kotak. Sama footstep masih karet-karet, sudah getas juga. Ya itulah memang. Shocknya ya masih shock kayak gini biasa, ini mirip kayak yang sebelumnya juga. Jadi ini ada yang versi sebelumnya itu yang tahun 99 kalau nggak salah, yang modelnya kayak gini. Terus setelah itu muncullah motor yang ini di tahun 2006, 2007, 2008, sekitaran tahun itu. Setelah tahun 2008 ya, setelah motor ini ada generasi selanjutnya itu Yamaha Vega ZR ya, modelnya kayak gini. Setelah itu ada lagi versinya yang terbaru itu Vega RR. Jadi yang lebih futuristik lah, sama kalau nggak salah dia tuh velgnya jari-jari tapi ringnya hitam. Ya. Setelah itu jadi injeksi jadi Yamaha Force. Ya habis itu udah nggak ada lagi. Ngomongin soal pengereman, yang depan sudah disc brake, yang belakang masih tromol, dan remnya cukup dalam. Kayak orang Jawa kalau dipanggil dalam. Gitu. Yang depan ini pakai disc brake, gue nggak tahu sih berapa mili. Nggak kelihatan lagi. Diameternya nggak ditulis di situ, tapi yang pasti kecil sih. Ya tapi untuk bebek kayak gini sih cukup ya. Coba kita intip joknya ya. Ada apa? At least dia masih punya bagasi. Tidak seperti motor gue yang ngenes. Terus untuk tangkinya, ini kalau dari dimensi tangkinya kelihatannya gede, tapi sebenarnya kapasitasnya cuma 4 liter, 4,2. Bensinnya penuh sih kayaknya pertalit sih ya. Ya karena kompresinya juga cuma 9,3 sekian kalau nggak salah.
Oh ya, ngomongin konfigurasi mesin, ini mesinnya tadi sempat gue baca-baca di artikel itu dia overstroke, jadi langkahnya 54 dan bornya 51. Iya, oke lah. Mungkin untuk stop and go enak. Cuman kalau kata yang punya, ini top speednya cuma 70 km per jam. Terus bagian wheel sini atau rear grip itu masih model besi gini dan besi biasa aja kotak. Iya, tapi cukup tebel lah ya. Cuman yang gue suka adalah ini joknya empuk banget ya ini. Gue coba duduk ya. Weh, berasa pantat gue tuh tidak tepos gitu. Yang memang tadinya memang tepos. Terus untuk tinggi joknya itu sekitar 77 cm. Jadi untuk gua yang tingginya 163 cm atau 15 cm lebih pendek dari Fitra Eri, ini cocok. Ini cocok, cocok banget. Coba kita turunin standar 2-nya. Kaki gue bisa menapak dengan sempurna, bahkan agak nekuk. Standar 2-nya kenapa balik lagi, guys? PR-nya sudah masa watt, guys. Posisi ergonomi lumayan. Gue nggak bilang enak banget, tapi lumayan. Posisi kaki agak terlalu ke depan. Tapi kayaknya bebek kayak gini semua nggak sih? Remnya sih dalam banget, gak enak. Oper-oper giginya berasa kurang presisi, entah kenapa. Terus untuk kesenangan jempol kanan ini karena ini belum AHO ya. Jadi masih ada buat matiin lampu di sini, terus di bawahnya starter. Sini lampu dekat, lampu jauh yang udah dilem. Ini lampu sen di atas, lampu ini klakson, di bawah ini cuk. Karena ini masih karburator. Untuk di speedometer ini ada lampu sen yang jadi satu di sini satu lampu doang. Jadi kanan kiri itu doang lampunya. Terus ada indikator gigi netral 1 2 3 4, lampu jauh, indikator bensin sama speedometer. Sekarang coba kita nyalain. Pertama gue mau nyobain setelah dulu. Karena nyangkut. Selip ya? Nah kan? Sekali setelah jreng. Suara motornya halus banget. Suara mesin dan suara knalpotnya halus banget. Ini bahkan lebih halus dari motor gua. Cuma nih katanya agak ngebul dikit. Renyah. Ya jadi untuk motor yang umurnya sudah belasan tahun, suara motornya masih enak banget. Cuman kemarin katanya ada sedikit kendala, itu ada di seal clipnya agak bocor, jadi agak ngebul. Sekarang juga masih ngebul. Kayaknya dari segi fitur juga dia nggak banyak, karena ini masih motor lama ya. ABS apalagi nggak ada. Ini mah asal berhenti syukur aja, remnya juga dalam begini coy. Ya daripada berlama-lama lagi, kita langsung tes head aja, motor ini gimana rasanya. Kalau yang gua rasain sekarang, oke, saatnya kita jalan. Aduh, panas banget ini coy, Depok ya. Rem belakangnya dalam parah. Aduh. Rem depan sih oke lah. Rem belakang doang nggak enak nih. Yuhu, motor bebek lagi. Oh, ternyata dia torsinya lumayan. Torsi bawahnya, tarikan bawahnya enak. Ya, tapi napasnya jadi pendek imbasnya. Tapi enak sih, gasnya enteng. Remnya Senin Kamis. Aduh, spion kirinya nggak ada lagi, nggak kelihatan. Gua harus selalu cek terus jadinya. Tarikannya enak juga cok. Tapi remnya ngeri banget, Senin Kamis parah. On speedo sih bisa 80 ya, tapi remnya ngeri aja sih bener. Tapi perpindahan giginya enak loh anjir. Asik juga nih motor ya. Oke, kita ngomong aja soal ergonominya. Seperti tadi gue bilang, ergonominya sebenarnya ya standar motor bebek. Tapi ini stangnya kayak lebih rendah nggak sih? Gue ngerasanya kayak lebih rendah aja gitu. Sama kakinya tuh terlalu tinggi gue rasa. Cuman untuk posisinya sih, aduh, sok depannya keras juga. Ternyata gigi 4 masih bisa nanjak cuy. Ya, jadi karena konfigurasi mesinnya itu overstroke ya, 5451, stroke-nya 54. Jadi tarikan bawahnya emang enak sih. Bahkan tadi gigi 4 dipakai nanjak pun masih enak gitu loh. Ya itu berimbasnya sama napasnya lebih pendek aja. Tapi enak banget motor ini, enteng cuy. Karena si beratnya sendiri itu nggak nyampe 100 kilo. Kalau gue baca spesifikasi sih beratnya 99 kilo. Cuman ya ditambah oli dan bensin mungkin 100 sekian kilo lah. Untuk bantingan shocknya yang belakang tadi itu kan udah mantul-mantul banget ya. Jadi sebenarnya kalau guncangan-guncangan kayak gini di shock belakang sih udah nggak berasa.
tapi jadinya lebih mantul-mantul, jadi kurang stabil sih sebenarnya. Tapi gue tuh suka motor bebek karena wheelbase-nya pendek gitu. Motor bebek yang 110 cc ya, karena kalau yang 150-an itu udah mulai memanjang dia ukurannya. Kebetulan lagi kena jalan beton ya. Aduh, sok depannya nggak enak sih. Jujur buat gue nih sok depannya nggak enak. Kayak terlalu keras. Untuk yang belakang ya empuk, tapi ya itu tadi. Mantul-mantul banget. Joknya sih enak ya, joknya empuk. As always Yamaha, good job untuk jok yang selalu enak di pantat. Terlebih untuk pantat-pantat yang tepos kayak gua ya kan, yang tidak cocok untuk jok-jok tipis tuh gak enak banget. Gimana kalau motor dipakai perjalanan jauh? Bisa-bisa aja, bisa banget. Cuman ya paling lama nyampenya aja sih. Oh ya, gue tadi lupa nyebutin sih kata yang punya nih, kata yang punya. Konsumsi bahan bakar motor ini 1 liter 45 kilo. Yang mana sebenarnya motor dengan cc segini dan konsumsi bensin segitu kayaknya ini termasuk boros sih. Karena motor gua aja bisa sampai 150-an, 145 juga kadang. Tapi untuk tenaga sih oke lah, gua no komplain lah untuk tenaga. 110 cc, tarikannya enteng banget, parah. Gasnya juga enteng, speedometer nyala, tapi ini nggak tahu akurat apa enggak. Ya first impressionnya sih ketika naik motor ini mengingatkan ke motor-motor bebek. Jadi sebelum gua buka channel YouTube juga kan gua sering nyobain motor-motor temen gua kayak Suzuki Smash, Honda Supra, Supra 125, Supra X100. Yang mana buat gue ergonomi mereka untuk bagian stang kurang enak. Kalau ini lebih enak karena stangnya lebih lengkuk gitu. Dan dia kan indikatornya ini misah kan, indikator apa? Saklar-sakarnya ini tuh kan misah kan, nggak nyatu sama batok kan. Jadi zaman dulu motor-motor ini tuh pada dibikin kenceng-kencengan lah, entah di borap atau gimana, stangnya juga pada dibengkokin lagi. Bengkokin entah ke bawah atau lebih ke belakang, itu tidak mengganggu si batoknya. Untuk daily use ini enak banget coy, worth it parah. Walaupun kalau sekarang ada pilihan, cuma ada 2 pilihan ya, antara motor bebek kopling atau motor bebek matic. Orang-orang mikirnya kalau lu nggak mau ngopling ya udah mending pakai matic sekalian gitu. Makanya sekarang matic tuh rame banget dan bebek tuh udah mulai ditinggalin. Untuk diajak belok juga beloknya enak banget, gampang banget beloknya, nurut banget motornya. Cuman ya kalau di kayak giniin anjir udah nggak stabil sih. Sok belakangnya udah mantul-mantul. Untuk getaran mesin tidak begitu terasa, di kaki juga nggak bikin kesemutan. Kalau di RPM yang rendah ya cukup rendah segini ya mungkin 5 ribuan 4 ribuan. Tapi kalau udah mulai RPM tinggi ya berasa sih. Ya overall motor ini kalau dibandingin sama kompetitornya kayak motor Supra X atau Supra Fit atau Suzuki Smash, secara ergonomis tang motor ini enak. Tapi untuk posisi kakinya menurut gua pribadi agak kurang enak aja, kayak terlalu tinggi gitu. Sama ya itu tadi, yang paling enak tuh ya joknya sih sebenarnya. Yamaha tuh nggak pernah gagal bikin jok kayak. Kita depan agak macet ya, kita coba agility-nya dari motor ini ya kan. Agility-nya gimana nih, apakah masih bisa menggunakan ketangkasan anak muda? Set, wih masih enak banget cok. Ya untuk agility, wis. Lampu sennya keren amat, bu pakai kaki. Ayo R3 mau masuk, silakan. Ya enaknya motor ini emang gak ngopling sih, itu doang sih. Kayak macet gini udah ya lu standby di gigi 1 aja, nggak usah dinetralin. Ya kan, asal hati-hati aja jangan sampai ke gas. So motor ini tuh rendah banget sih. Ya ground clearance-nya aja cuman 130-an. Kalau Supra X tuh berasa agak tinggi sih. Entah dari ngaruh dari stangnya kali ya. Stangnya emang Supra X gua rasa lebih tinggi. Ya overall motor ini enak, cuman posisi kakinya aja yang buat gua nggak pas. Untuk stangnya no komplain. Suspensi depan agak keras, yang belakang sudah mantul. Ya oke, itu aja mungkin videonya dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Sorry kalau videonya nggak jelas, karena memang gue sudah lama tidak bikin video. Stay safe di jalan. See you in the next video. Bye. Hihi. Masuk dulu lapangan. Panasnya.